Salah satu daerah gempa di Provinsi Jawa Barat terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Dua tahun yang lalu, tepatnya Rabu 2 September 2009, Kabupaten Tasikmalaya diguncang bencana gempa dengan kekuatan 7,3 skala Richter yang berpusat di Kecamatan Cigalontang. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, 28 September 1979, kejadian yang sama pernah mengguncang kawasan Cigalontang, namun tidak terlalu banyak rumah yang hancur karena sebagian besar masih merupakan rumah-rumah tradisional. Perlu belajar kembali pada kejadian gempa sebelumnya, bagaimana masyarakat waktu itu dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, salah satunya dengan cara membangun model rumah. Masyarakat Sunda menyebutnya imah panggung, yang terbukti merupakan bangunan ramah gempa. Sebagian besar wilayah Desa Jayapura terletak di wilayah Sungai Ciwadaru. Sungai tersebut bermuara ke Cipangarangan dan Cipangarangan bermuara ke Sungai Ciwulan. Survei bahan baku. Bahan baku lokal merupakan bahan baku utama dalam membuat bangunan ramah gempa karena sudah mampu beradaptasi, hidup dan tumbuh di daerah rawan gempa. Sebaran hutan bambu sebagai bahan dasar utama bangunan dipetakan sebarannya. Selanjutnya diinventarisir plot-plot hutan bambu yang siap panen. Jenis bambu yang digunakan diantaranya jenis apus dan gombong, atau warga sekitar menyebutnya awi tali dan awi surat. Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, hutan bambu yang tersebar di Desa Jayapura dan sekitarnya sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan bahan baku. Pembuatan bengkel bambu dan pemanenan bambu. Bengkel bambu disesuaikan dengan set plan atau denah yang sudah dirancang.
Pemanenan bambu. Tahap pertama, memilih waktu pemanenan. Menurut pengetahuan lokal, pemanenan dilakukan pada musim kemarau saat anakan bambu atau warga sekitar menyebutnya ibung belum tumbuh. Dipanen mulai pagi hingga siang, sekitar pukul 10 siang saat zat-zat pati dan disertai rayap sudah turun. Tahap kedua, pemilihan jenis bambu yang dipanen. Awi kanggo bahan mah minimalna Pak kedah tosian supados cairan tina awi ti luhur teh lungsur ka handap dugi kana dapur tos sepak gitu maksudna. Jadi eta kadua ngalah kanggo bahan awi minimalna awi saadi. Nah, katiluna diantawis aya bidah gitu pamiayeuna awi bade ngait supados lancar di kenyangna gitu. Syaratna di halisna dirarad heula teh gitu, dibersihan heula. Halis awi teh pados lancar di kenyangna. Pak pamai suara anu kolot teh kumaha katawisna? Oh, gentrung ya. Anu ngentrang eta kolotnya, iya. Bambu yang dipanen memilih bambu yang tumbuh di dalam rumpun. Perkakas yang diperlukan untuk program ketahanan pangan skala rumah tangga. Selain kegiatan bangunan ramah gempa berbasis bambu komposit, DPKLTS melaksanakan program ketahanan pangan skala rumah tangga melalui konsep pertanian atau perkebunan organik. Program tersebut banyak melibatkan ibu-ibu PKK. Komoditi tanaman yang dikembangkan adalah sayur-sayuran dan padi pot atau polybag. Beberapa kali pada tahap awal mengalami hambatan, namun dengan berulang-ulang, alhasil Sri Kandi Desa Jayapura ini mampu membuat sebuah karya yang layak diacungkan jempol. Bahkan untuk skala luas, salah seorang warga melakukan percobaan pada tanaman cabai dan hasilnya cukup memuaskan. Langsung ada kena organik. Emang itu mau iya makan lagi teh apa di tenggali. Anu langsung bukanan enggak tuh? Jual itu buah.
Rencana ke depan adalah membuat percontohan untuk program padi organik yang dialokasikan untuk 3 kapunduhan, yaitu 1 titik di Dusun Cigalontang, 1 titik di Dusun Cibitung, dan 1 titik lagi di Dusun Cimaungpae. Sistem SRI ini emang yang pertama ramah lingkungan, yang kedua kan bisa meningkatkan hasil lebih baik gitu. Ya mungkin ini salah satu demplot atau contoh ya untuk masyarakat di sini. Untuk tahap percobaan dibuat demplot sawah organik yang tidak jauh lokasinya dari balai desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan penuh keikhlasan, terutama dari sesepuh Jawa Barat, Bapak Solihin GP, dan juga para penyantun, para donatur yang telah dengan susah payah membantu kami, khususnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Juga kepada pihak-pihak dari tim DPK LTS yang dengan penuh perhatian, yang dengan dedikasi tinggi, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat adat Kampung Naga yang telah membantu kami dengan bahu-membahu dan juga membagi pengalaman tentang bangunan ramah gempa dan ramah lingkungan. Sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan program pembangunan atau program ketahanan masyarakat pedesaan yang khususnya untuk Desa Jayapura dapat diselesaikan. Keberlangsungan kehidupan dapat diwujudkan dengan cara membangun pola hidup yang selaras dengan alam atau lingkungan. Dan salah satunya adalah dalam merancang pola permukiman yang terintegrasi dengan keadaan wilayah. Salah satunya adalah dalam merancang model bangunan pada wilayah yang berpotensi gempa. Ada sesuatu yang menurut saya patut kita pertimbangkan hari ini untuk Indonesia itu, yaitu Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau disingkat DPK LTS yang merupakan lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang lingkungan dan budaya dalam rangka membangun ketahanan lingkungan dan budaya, merasa penting untuk melakukan pengkajian terhadap pola atau model bangunan tradisional kaitannya dengan potensi gempa di wilayah Jawa Barat. dan bangunan anti gempa. Hasil dari
pengkajian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam merancang pola atau model bangunan di Jawa Barat, terutama peruntukan untuk bangunan di daerah rawan gempa. Anti gempa pertimbangan. DPKLTS membuat rancangan pola bangunan ramah gempa yang merupakan kompilasi konsep tradisional dan modern yang disebut bangunan ramah gempa komposit. Sisi arsitekturnya mengacu kepada arsitektur tradisional, sementara sisi modernnya mengacu kepada pola bangunan komposit yang dibuat para insinyur Belanda dan dirancang ulang oleh Institut Teknologi Bandung. Bencana gempa Tasikmalaya menjadi sorotan penting DPKLTS untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan implementasi bangunan ramah gempa yang bersumber dari bantuan-bantuan masyarakat untuk korban bencana. Kegiatan yang dilakukan membuat bangunan percontohan untuk beberapa tipikal bangunan yang dikerjakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda mendokumentasikan kegiatan pembangunan bangunan ramah gempa di Desa Jayapura. Semoga menjadi bahan acuan untuk kepentingan semua pihak. Sebagai program yang menitik beratkan kepada pemberdayaan masyarakat, maka DPKLTS mengajak semua pihak untuk terlibat. Tukang segera juga enggak bring nyaranak awi gitu tah seperti gitu. Mudah-mudahan lah sebetulnya Pola gotong royong diharapkan dapat dibangkitkan kembali sebagai bentuk kebersamaan. Survei lapangan. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan warga, alokasi bangunan terdiri dari balai desa dan sekolah. Balai desa yang akan dibangun adalah Balai Desa Jayapura yang merupakan ibu kota Kecamatan Cigalontang, dan sekolah yang terletak di Dusun Cimaung Paeh, Desa Jayapura, 1,5 km dari Desa Jayapura. Sebagai sarana penunjang akan dibangun Balai Pinter sebagai sarana pendidikan dan pengembangan potensi desa, dan bengkel bambu untuk sarana pengadaan bahan baku bangunan, Balai Anyam untuk pengembangan kerajinan warga. Lokasi Balai Pinter terletak di komplek Kecamatan Cigalontang,
kurang lebih 50 meter dari kantor Desa Jayapura. Bengkel Bambu kurang lebih 200 meter dari Desa Jayapura, dan Balai Anyam terletak sekitar 100 meter dari Balai Desa. Bengkel Bambu berfungsi untuk kepentingan pengolahan bahan baku menjadi komponen atau modul siap pakai. Salah satu kelengkapan bengkel bambu adalah kolam rendam. Sebelum memiliki tersendiri, menggunakan kolam-kolam milik warga bertujuan untuk pengawetan tahap awal dan membantu proses pengawetan tahap akhir pada bak pengawetan, karena bambu yang sudah direndam kemudian dijemur, pori-porinya terbuka sehingga zat-zat pengawet anti rayap dapat menyerap secara sempurna. Di lokasi bakal bangunan, komponen-komponen tersebut hanya tinggal melakukan perakitan. Kondisi pondasi baik balai desa maupun sekolah relatif masih baik, hanya mengalami sedikit perbaikan. Berbeda dengan balai desa, bangunan sekolah hampir 100% dikembalikan kepada kondisi awal karena kerusakan akibat gempa sangat parah. Ini atas turunnya mungkin kita dipanas dulu. Di semua kegiatan, baik bangunan maupun persiapan-persiapan di bengkel bambu terus berjalan secara simultan. Masyarakat bahu-membahu sehingga meringankan pekerjaan. Pendampingan dan pengawasan partisipatif terus dilakukan agar kendala-kendala kegiatan dapat ditekan serendah mungkin. Perpaduan konstruksi baja dan bambu membentuk konstruksi unik menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Pasang pondasi dan pemasangan seseg komposit mulai dilakukan. Campuran untuk adukan material bambu komposit meliputi semen Portland, semen pusolan, dan pasir dengan perbandingan semen Portland 1, semen pusolan 2, dan pasir 10 karung. Sebelum dilakukan pengadukan, seseg komposit dibilas dengan semen cair dan perekat khusus. Bangunan Balai Pinter dibangun hampir bersamaan dengan pembangunan balai desa dan sekolah. Pola seseg mengikuti alur peruntukan ruang.
pasak bambu kemudian dibalut dengan tali ijuk tampak mewarnai di setiap sambungan-sambungan antar modul. Konstruksi atap mulai disusun, mulai dari pasang kuda-kuda, usuk, wubung, sampai ke pasang reng. Pola pemasangan reng digunakan pola tradisional yang disebut garumpai, yaitu pola pasang reng tanpa paku tetapi dengan cara dianyam secara vertikal pada reng mengikuti jalur usuk. Kemudian dipasang lespang pada rambu berbahan bambu gombong. Dilihat secara utuh, perpaduan garumpai dan lespang membentuk satu komposisi yang sangat indah. Selanjutnya, persiapan penutup kap dengan anyaman daun tepus pada lapisan bawah dan ijuk pada lapisan atas. Kebutuhan ijuk per 10 meter kurang lebih 60 kakab. Rata-rata per kakab beratnya 1 kilogram. Adapun untuk kebutuhan tepus hampir setengahnya dari kebutuhan ijuk. Pasang tepus dan ijuk mulai dilakukan. Pada tahap pemasangan kap dimulai dengan memasang gugusi. Pola pemasangan ijuk dilakukan secara horizontal dan disusun dari bawah ke atas.
Dipersiapkan anyaman dan talupuh halus untuk digunakan pada aksen dinding dan plafon. Setelah selesai pemasangan kap, kemudian plester lantai dan memasang keramik. Untuk plafon digunakan modul talupuh atau warga sekitar menyebutnya palupuh.